Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan masih seputar fadilah beriman kepada takdir atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas salah satu keutamaan beriman kepada takdir yang Allah tetapkan, yaitu akan memunculkan sifat husnudzan kepada Allah. Karena kalau iman itu sudah yakin Allah itu baik, semua keinginannya yang ditetapkan kepada kita berujung dengan baik, maka timbullah sifat husnudzan. Dan husnudzan kepada Allah adalah puncak daripada penyerahan diri kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kita masih ada hadis yang tersisa, menyebutkan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla. Jadi ini hadis ini disebutkan Nabi 3 hari sebelum Nabi meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, yaitu Jabir bin Abdullah mengatakan, aku mendengar dari Nabi, yaitu sebelum beliau meninggal 3 hari. 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau sempat mengucapkan, janganlah sekali-sekali kalian mati atau meninggal dunia kecuali meninggalnya dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi. Jadi jangan sampai detik-detik terakhir kita mau dijemput Allah, di situ pula jatuh ke dalam jebakan syaitan. Kita tidak meyakini kebaikan Allah di atas apa yang ditakdirkan kepada kita. Jadi bentuknya bisa jadi kita tidak terima sakit ini, kita mengeluh baik dengan kata-kata ataupun dengan suara. Jadi enggak berbicara, tapi suara kita ketika mengerang, kita nampakkan kita tidak terima ketetapan Allah ini. Dan itu berbeda dengan orang yang husnudzan sebelum kematiannya. Dia terus membangun kepercayaan Allah itu baik, sakit ini baik, sakit ini akan mengampunkan dosa, dan terus saja sampai dia meninggal dunia. Itulah yang dipesankan Nabi kepada orang yang akan menghadapi kematian. Jadi itu perlu dijaga betul bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, untuk kita semua, ya, jangan sampai mati dalam keadaan bersuudzon kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak menyangka hidup ini ada kejadian-kejadian orang yang selalu berjamaah salat dengan baik, qiyamul lail, duha, sedekahnya banyak, tapi matinya dalam keadaan bunuh diri. Dan itu sudah berapa kali terjadi. Kita tidak nyangka hari-harinya bersama orang-orang yang saleh, tapi kok bisa mati bunuh diri. Jadi macam-macam. Ada yang mungkin tidak bisa menerima sakit tahunan yang tidak kunjung sembuh,
sehingga dia mulai putus asa dengan kebaikan Allah. Dia merasa bahwa Allah itu benci kepadanya, lalu dia menghabisi dirinya. Disitulah kemarahan Allah kepadanya. Maka ini masalah husnudzan ini bahagian daripada beriman kepada takdir. Nah, ada beberapa contoh yang dicontohkan oleh Al-Quran dari sikap para nabi sebagai bukti mereka menerima takdir dengan sepenuh hati dan selalu berujung baik, karena dalam diri mereka yang dipelihara adalah prasangka baik kepada Allah. Jadi kan Allah kalau cerita dalam Al-Quran tentang nabi terdahulu, berarti Allah sudah menceritakan kepada kita contoh-contoh yang sudah sempurna terjadi. Kita ini bicara tentang husnudzan pada diri kita, kita belum tahu kita akan husnudzan atau tidak. Tapi ketika Allah bicara contoh orang-orang terdahulu yang husnudzan, itu sudah terjadi, sudah lewat, dan mereka diangkat namanya ke dalam Al-Quran, diberi contoh oleh Allah sebagai bukti bahawa husnudzan pada Allah itu akan berakhir dengan kehidupan yang baik. Nah, contohnya ketika kita melihat kisah Yusuf alaihi salam, lihatlah bagaimana rentetan Allah cerita musibah yang berketerusan di atas Yusuf. Ya, dari kecilnya dikhianati oleh saudara-saudaranya, ya, dibuang ke dalam sumur, kemudian setelah diangkat oleh serombongan kafilah, ternyata bukan diselamatkan dan dikembalikan ke orang tua, malah dijadikan budak. Ya, anak seorang nabi yang akan menjadi nabi dikhianati oleh abang-abangnya, dimasukkan ke sumur, diangkat, ternyata dijadikan budak. Jadi bersambung penderitaan. Ya, bertahun menjadi budak, lalu kemudian salah seorang menteri, ya, yang besar di kerajaan Mesir, jadi dibawa budak ke Mesir, seorang menteri yang besar tertarik untuk mengambil Yusuf sebagai budaknya. Dia pikir dia akan selamat, sudah berada di dalam istana. Ternyata fitnah terbesar kembali menerpanya. Ya, diganggu oleh isteri raja, yang kemudian disebutkan namanya oleh ahli sejarah. Al-Quran tidak menyebut nama, ya, itu disebut namanya Zulaikha atau Zalikha, di antara dua penyebutan itu. Terfitnahlah Yusuf dengan cerita yang sudah masyhur, kita tahu bahwa Zulaikha menggodanya. Jadi berfikir bahwa akan bahagia dalam istana, ternyata tidak lama terfitnahkan. Lalu masuk penjara demi membela nama baik istana. Padahal sudah ketahuan di pengadilan, bahkan keterangan saksi ahli menyebutkan bukan Yusuf yang berusaha menganiaya atau melecehkan Zulaikha, tetapi Zulaikha lah yang mencoba meraih Yusuf. Sudah terbukti, dan itu sudah diketahui oleh kalangan istana. Tapi demi mempertahankan nama baik istana, korbankan orang yang tidak berdosa, dipenjaralah Yusuf. Kejadian ini kan memang sudah sering terjadi, sampai hari ini pun begitu. Ya. Jadi Yusuf dalam penjara, lalu kemudian di antara sesama Nabi ada yang bermimpi, dan Yusuf berhasil menakwilkan mimpinya. Dan pesan Yusuf kepada yang berhasil ditakwilkan mimpi bahwa salah satunya disebutkan, engkau akan selamat, engkau tidak akan dihukum. Nanti ketika bertemu dengan raja, ingatkanlah aku. Maksud ingatkan aku, ingatkan kelebihanku agar aku bisa keluar dari penjara. Ternyata fa'ansahu syaitan, dilupakan oleh syaitan orang tersebut yang sudah selamat itu, Nabi yang sudah selamat. Falabisa fi sijni bid'a sinin, hanya karena orang itu lupa memberitahu raja bahwa Yusuf punya keahlian yang diberi Allah menakwilkan mimpi. Akhirnya Yusuf tercampakkan lagi dalam penjara, tidak ada yang mengingatnya. Berpuluh tahun lagi tinggal dalam penjara. Bayangkan
kehidupan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Selanjutnya raja yang mimpi, barulah si Nabi itu teringat bahawa ada yang bisa menakwilkan mimpi, iaitu Yusuf. Barulah Yusuf diangkat. Setelah berhasil menakwilkan mimpi dan kemudian Yusuf memberi jalan keluar dengan izin Allah, akhirnya raja mempercayakan dia untuk menjadi menteri keuangan. Ya, menteri keuangan atau waktu itu bendahara kerajaan. Karena dia yang mengelola, dia tahu cara mengelolanya. Ya. Akhirnya jadi menteri, Pak. Jadi menteri. Dan apa kata Yusuf di ujung cerita dalam surat Yusuf ayat yang ke-100, Allah mengatakan ketika Yusuf dipertemukan kembali oleh Allah dengan saudaranya, dengan ayahnya, lalu kemudian wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, lalu Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, artinya ke atas tempat yang tinggi, wa kharru lahu sujada, dan mereka semua bersujud kepada Yusuf. Wa qala, lalu Yusuf berkata, ya abati, wahai ayahku, haza ta'wilu ru'yaya, inilah ta'wil mimpiku dulu di waktu kecil. Di waktu kecil kan di awal surat Yusuf disebutkan Yusuf bermimpi bahwa bulan, bintang, matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepadanya. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, bersujud kepadanya. Jadi inilah saudaranya, sejumlah bintang yang disebutkan dalam mimpi, ayahnya, ibunya bersujud kepadanya. Min qabli qad ja'alaha rabbi haqqan, dan ini mimpi ini telah dijadikan oleh Allah sebagai sebuah kebenaran. Di situ kalimat Yusuf berikutnya Allah sebutkan waqad ahsana bi, sungguh dari semua hidupku yang ku hadapi, yang ku alami, itu ahsana bi, Allah telah berbuat baik kepada aku. Yusuf memuji Allah, Allah telah berbuat baik kepada aku. Iz akhrajani minas sijni, Allah lah yang mengeluarkanku dari penjara, dan seterusnya. Lihatlah Bapak Ibu bagaimana kalimat Nabiullah Yusuf, padahal dia mengalami derita lebih lama daripada kehidupannya yang enak, tapi tetap dia mengatakan Allah lah yang telah berbuat baik kepada aku. Tak pernah dia mengatakan Allah lah yang telah membuatku masuk ke sumur, lalu kemudian aku dijadikan budak, lalu kemudian aku dipenjara, difitnah oleh perempuan isteri menteri, kemudian aku tidak ada kalimat itu. Ujungnya diambil Yusuf di antara semua derita, Allah berbuat baik. Hari ini aku telah menjadi orang yang dipandang. Jadi derita itu diselimuti oleh prasangka yang baik kepada Allah. Itu contoh yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dalam kisah yang lain dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa dilahirkan, jadi Fir'aun di tahun itu tahun membunuh semua anak laki-laki. Jadi Fir'aun membagi 2 tahun, membagi 2 periode. 1 tahun semua anak Bani Israel dibunuh, tahun berikutnya dibiarkan hidup. Jadi dibagi selalu 2 periode. Tahun ini bunuh semua, yang lahir tahun ini bunuh semua. Yang lain tahun berikutnya biarkan hidup. Kenapa setahun dibiarkan hidup? Karena mereka perlu budak untuk membangun apa yang diinginkan oleh Fir'aun. Maka perlu generasi laki-laki Bani Israel. Makanya enggak dibunuh semua. Kalau dibunuh semua enggak ada lagi yang bisa kerja. Maka catatan sejarah menyebutkan Nabi Musa lahir di tahun pembunuhan. Sedangkan Nabi Harun, ya, saudaranya Musa, ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan kandung, Allah alam, itu lahir di tahun dibiarkan hidup. Maka Nabi Harun enggak ada cerita Nabi Harun diburu oleh Fir'aun, enggak. Nabi Musa tahun dibunuh. Makanya apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah cerita. Jadi kalau yang cerita itu yang menetapkan takdir, maka tidak ada kebohongan dalam cerita itu. Ini yang cerita ini yang menetapkan takdir. Setelah ditetapkan, dicerita kembali. Allah ilhamkan kepada ibunya Musa
Anikzi fihi fit tabut. Ya, masukkan Musa bayi ini ke dalam tabut, kotak peti. Ya, lalu alirkan fil yam, alirkan di aliran sungai. Sungai Nil. Ya, Sungai Nil itu besar. Ya, Sungai Nil itu besar, lebar. Tentu seorang ibu kalau mengalirkan anaknya ke sungai, itu kan perlu mikir, ini sungai aman tidak? Kalaupun tak tenggelam, mungkin ada buaya, mungkin ada ini, dimakan oleh ikan. Bagaimana seorang bayi dimasukkan ke peti, dialirkan? Siapa yang pelihara? Dan seharusnya logikanya, logika sehatnya seharusnya menyembunyikan anak kan enggak dilempar ke sungai. Menyembunyikan anak itu kan di atas loteng, atau buat lubang di bawah tanah, buat terowongan. Itu kan yang namanya sembunyikan. Ini enggak, disuruh alirkan di sungai. Tapi karena ilham ini datang dari Allah, si ibu, ya sudah, tugasnya hanya percaya saja. Lalu dia serahkan sama Allah, apa yang kau buat, buatlah ya Allah. Maka Allah jaga aliran itu. Nabi Musa dijaga oleh Allah. Ternyata takdir Allah, Musa mengalir di belakang istana Fir'aun. Dan dibuat takdir oleh Allah, Asiyah istri Fir'aun sedang mandi di belakang sungai, di belakang istananya. Ditemukanlah peti itu. Jatuh cintalah Asiyah kepada bayi ini. Padahal tahun itu tahun pembunuhan. Dan ditakdirkan Allah, Fir'aun begitu melihat ada bayi yang ditemukan, seharusnya dia bunuh. Tapi dia kalah oleh permintaan istrinya. Jadi enggak dibunuh karena istrinya mengatakan ini jangan, biarlah kita pelihara. Makanya banyak suami Pak, sama orang lain garang, sama istri sendiri tidak garang. Ya, kalau sama orang lain, Masya Allah, siapapun preman-preman, harlan-harlan, itu bisa hancur semua. Tapi sama istri, keris di belakang, parang di kanan, pistol di kiri. Sama istri tidak berani. Begitu kan? Fir'aun aja kalah sama Asiyah. Jadi enggak dibunuh Pak, karena Asiyah mengatakan jangan bunuh. Itulah takdir Allah, memasukkan musuh Fir'aun ke dalam istana, dipelihara oleh si Fir'aun sendiri bersama istrinya. Jadi jawab Allah Subhanahu Wa Taala, ujungnya sudah bisa ditebak yang kita dengarkan. Musa mulai melawan Fir'aun, sampai akhirnya menjatuhkan Fir'aun dengan segala kekuasaannya. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ibunya Musa berhusnudzan kepada Allah. Ya sudah, lempar sungai, lempar saja. Makanya bapak kalau dapatkan ilham, lempar anak ke sungai, lempar saja. Mati, tanam. Kalau mati. Tapi kan ini kita cerita hari ini, diceritakan Allah kepada mereka yang punya iman dengan husnudzan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu takdir Allah berlaku dan ujungnya selalu baik. Selalu baik. Nabi Musa lari, dikejar oleh pasukan Fir'aun pertama. Ketika dia menampar salah satu daripada warga, mati. Ketahuan Musa yang menampar. Lalu lari. Lari bertemu dengan anaknya Nabi Syuaib. Lalu dari situ ternyata takdir Allah berbicara lain, akhirnya dikawinkan dengan anak Nabi Syuaib. Dan selalu Nabi Musa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cerita yang ketiga, yang paling terkenal masyhur, yaitu cerita Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu dalam tafsir disebutkan beliau sakit, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun sakit. Dan beliau tidak pernah mencaci Allah dalam sakitnya. Bahkan beliau mengucapkan kalimat, seandainya Allah beri sakit seumur sehatku, sehat sudah puluhan tahun, sakit baru belasan tahun. Ada kutipan dalam tafsir, Ayub sampai mengatakan, seandainya aku diberi sakit seumur sehatku, ku terima. Ku terima semua takdir itu untukku, kata Ayub alaihissalam.
ditinggalkan oleh isteri-isterinya. Ya. Tinggallah satu isteri yang setia kepadanya, yang lain tinggal. Dan itu menjadi pukulan bagi Nabi Ayub selaku manusia biasa. Jadi pertama anaknya meninggal, diberi ujian oleh Allah, diizinkan syaitan menebang, membuat rumahnya roboh, meninggal satu keluarga besar kecuali Ayub dan beberapa istrinya. Lalu istrinya meninggalkannya, tinggal satu istri. Setelah Ayub menerima itu dalam belasan tahun, lalu kemudian ketika dalam sakit itu Nabi Ayub pernah memohon kepada Allah dengan bahasa husnudzan. Coba lihat bagaimana cara Nabi Ayub bermohon dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Allah mengatakan, menceritakan tentang hambanya Ayub, wa ayyuba idza nada rabbah. Ayub ketika memanggil Tuhannya. Apa kata Ayub? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kata Ayub alaihi salam, ya Allah, anni massaniyad durru, ya Allah, sesungguhnya aku telah didatangkan atau telah ditimpa oleh sebuah mudarat, ad-durru, yaitu sakit. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha pengasih di atas yang pengasih. Nabi Ayub husnudzan kepada Allah. Dia tahu enggak akan mungkin sakit datang kecuali dengan izin Allah. Dia tahu ini ujiannya datang dari Allah, tapi kalimatnya tidak menyebut Allah memberinya sakit. Jadi kan normalnya kan begini, Pak, ya Allah, setelah engkau memberiku sakit, maka sembuhkanlah. Berarti kita masih menyatakan engkaulah yang memberiku sakit, kan begitu, Pak? Berarti ada unsur sedikit, walaupun kita mungkin berhusnudzan, tapi ada unsur sedikit, ya Allah, engkaulah yang telah memberiku ujian ini. Tapi Nabi Ayub tidak mengatakan itu. Dia cuma mengatakan, ya Allah, telah datang kemudaratan pada diriku. Enggak disebut Allah yang mendatangkan. Malah kemudian Nabi Ayub mengatakan, engkaulah yang maha pengasih di atas yang pengasih. Maksudnya, kalau engkau mengasihiku, ya Allah, maka terserah engkau mau melakukan apa untukku. Di balik sakitku, aku tahu engkau maha pengasih. Itu kalimat seorang Nabi, Pak. Enggak ada sedikit pun suuzannya pada Allah. Begitu Allah melihat keadaan hambanya, ya, yang terus bergantung pada Allah walaupun dia tahu Allah yang beri musibah, Allah mengatakan di ujung cerita, Allah mengatakan, irqid birijlika, ya, wahai Ayub, pijaklah dengan kakimu ke atas tanah, keluar air, mandilah. Begitu mandi, tubuhnya sembuh total seketika. Tidak ada catatan sedikit pun. Jadi enggak ada cabok-caboknya, Pak. Ya, cabok itu apa bahasa Indonesianya? Bekasan luka. Enggak ada. Berubah langsung jadi ganteng kembali, lebih ganteng dari yang sebelumnya. Sampai dalam tafsir sebutkan istrinya yang setia itu pulang dari belanja. Saya enggak tahu belanjanya pasar impres atau ke mana. Dia pulang nih. Begitu pulang dia jumpai Ayub. Dia tanya sama Ayub, apakah engkau melihat suamiku? Ayub tersenyum. Kata Ayub, akulah suamimu. Enggak percaya dia. Mana ada? Ayub sedang sakit. Tadi pagi masih sakit. Akhirnya Ayub memberitahu bahwa Allah telah menyembuhkannya hanya dengan air. Hanya dengan air. Kenapa? Ujung daripada husnudzan selalu baik, selalu baik. Oh, enggak sembuh, mati baik. Nanti waktu mati baru kita berterima kasih sama Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau matikan aku dalam penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kalau bukan karena penyakit ini, entah bagaimana palihnya aku, ya Allah. Itu yang akan kita katakan. Mungkin aku akan lebih palis lagi daripada hari ini untuk engkau beri sakit, ya Allah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, menerima takdir itu salah satu yang menyebabkan kita akan timbul husnudzan, dan itulah kehebatan seorang hamba, menerima apapun yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, nanti kisah-kisah ini Pak termaktub dalam Al-Quran. Namun ada satu cerita yang beredar, Allah alam, apakah cerita itu benar atau tidak, tapi banyak kitab-kitab yang menukilnya. Dikatakan bahwa dulu ada seorang raja dengan pembantunya, asistennya. Jadi asistennya selalu mengatakan Allah itu baik, Allah itu baik. Jadi sampai si raja ini kalau tumpah sesuatu atau terkena sesuatu, asistennya selalu mengatakan Allah itu baik. Di balik itu ada kebaikan Allah. Bersabarlah, baik, Allah itu baik. Terus-terusan. Sehingga pada suatu hari si raja itu ketika berburu, ternyata ada satu kecelakaan, entah jatuh dari kuda atau terkena sesuatu sehingga jari tangannya terluka dan harus dipotong untuk menghilangkan infeksi. Pembantu itu masih mengatakan Allah itu baik. Di atas kejadian Allah itu marah raja. Raja marah, apa? Kata raja, baik, 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 baik. Tangan sudah hilang, masih baik Allah, kata dia. Akhirnya karena raja itu marah, dipenjarakanlah pembantunya ini. Kadang tak sanggup lagi dengar pembantu itu mengatakan selalu Allah baik, Allah baik. Akhirnya setelah dipenjarakan, pada suatu hari yang lain setelah tangan ini agak lumayan sembuh, artinya sudah hilang satu jari, raja ini kembali berburu dengan pasukannya. Dalam cerita itu disebutkan bahwa si raja tersesat di hutan raya sampai bertemu dengan salah satu suku yang punya ritual suka mengorbankan manusia sebagai tumbal untuk dewa-dewa mereka. Ditangkaplah raja ini bersama pasukannya, dan tibalah waktu untuk ditumbalkan. Jadi diletakkan di atas altar untuk ditumbalkan. Jadi pasukannya satu-satu disembelih untuk ditumbalkan. Sampai pada si raja, begitu mau disembelih, ada yang mengatakan ini enggak bisa untuk dewa, cacat, jarinya cacat, ini enggak bagus. Kayak kita kurban juga kan, enggak boleh kambing cacat, yang mata buta, yang capi, yang terlalu kurus, enggak boleh. Makanya yang kurus-kurus tidak baik. Bagus yang gemuk ke? Maka jangan selalu mengatakan, Ustaz kau enggak kurus-kurus, yang gemuk yang baik, baik. Tapi untuk dikurbankan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya si raja enggak mau dikurbankan, dilepaskan. Ini enggak bagus ini untuk dewa, enggak bagus. Pulanglah si raja. Lalu kemudian si raja menemui pembantunya. Dan pembantu itu mengatakan, lihatlah, kalau bukan karena Allah membuatmu cacat di awal, sungguh engkau akan mati seperti yang lain. Untung Allah buat cacat sehingga engkau masih hidup. Maka Allah itu baik. Barulah dilepaskan kembali pembantu itu. Jadi begitu, Pak. Makanya perkara-perkara dalam hidup jangan terbersit di hati bahwa Allah itu tidak baik terhadap kita. Husnudzan menjadi puncak tawakalnya kita kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menyempurnakan pembahasan tentang fadilah beriman kepada takdir, yaitu memunculkan sifat husnudzan. Baik, kita sambung sedikit dengan fadilah yang baru, yaitu yang berikutnya. Dengan beriman kepada takdir atau qada dan qadar Allah, maka akan menimbulkan sikap selalu optimis dalam usaha dan beramal saleh. Jadi orang yang percaya pada takdir, beriman pada takdir, dia akan mendapatkan hidayah Allah untuk terus berjuang dalam beramal saleh dan terus optimis hidupnya. Jadi enggak ada pesimis-pesimisnya, enggak ada rendah-rendah merasa bahwa tidak berguna, tidak. Dia terus mengejar takdir untuk kebaikannya. Itu orang kalau sudah sampai pada pemahaman terhadap beriman pada takdir Allah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la adwa wala tiyarah. Kata Nabi, tidak boleh melakukan adwa dan juga tidak boleh melakukan tiyarah. Adwa itu apa, Pak?
Ini awal hadisnya begitu bunyinya. Adwa itu meyakini bahwa penyakit itu menular. Ya. Adanya penularan penyakit. Lalu apanya yang enggak boleh? Kan ada penyakit yang menular memang. Apanya yang enggak boleh? Yaitu yang maksud Nabi adalah tidak boleh meyakini bahwa penyakit itu seakan-akan menular tanpa seizin Allah, tanpa sepengetahuan Allah. Jadi seakan-akan dia menjadi titik kelemahan Allah. Kita kalau meyakini bahwa satu penyakit itu bukan dikontrol oleh Allah, berarti kita meyakini Allah itu lemah. Ada sisi yang Allah enggak bisa kontrol. Makanya semua penyakit yang menular itu terjadi juga dengan sepengetahuan Allah. Nah, kalau ditanya kenapa terjadi, tentu Allah menginginkan kebaikan. Allah inginkan kebaikan. Kenapa COVID terjadi? Kenapa yang meninggal tiba-tiba menular wabah begitu saja banyak sekali? Allah menginginkan kebaikan. Dan salah satu kebaikannya yang nyata adalah yang meninggal dalam keadaan COVID. Dan itu termasuk penyakit taun. Dia mendapatkan pahala syahid. Karena kata Rasulullah, penyakit taun yang meninggal di dalamnya syahid selama dia menerimanya dengan sabar. Dapat pahala syahid. Jadi kata Rasulullah, jangan mengira bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Itu maksudnya. Kemudian wala tiarah. Tiarah itu Pak berasal dari bahasa tara, yatiru, atau tairun, artinya burung. Ta'ir itu burung terbang. Tiarah itu kebiasaan orang jahiliyah, yaitu mengandalkan nasib dengan melihat posisi burung terbang. Jadi orang jahiliyah itu sebelum dicerahkan dengan Islam, mereka itu kalau mau mencari kerja atau keluar dari rumah, mereka akan melihat dulu salah satu burung yang bertengger, baik di atas pasir atau di atas pohon, dan mereka akan melemparnya. Kalau burung itu terbang ke kanan, maka dianggap hari itu hari baik. Lalu mereka keluar dari rumah untuk cari rezeki, berarti itu hari baik. Kalau burung itu setelah dilempar terbangnya ke kiri, berarti dianggap hari itu hari sial. Maka mereka enggak jadi keluar. Begitu pemahaman jahiliyah. Makanya ini termasuk masalah tauhid. Akidah kita bermasalah kalau masih meyakini hari-hari sial, meyakini angka sial. Orang Eropah kan percaya angka 13 itu angka sial. Sehingga hotel-hotel enggak dibuat 13, cuma dibuat 12A menjadi 12B. Nanti naiknya langsung ke 14. Enggak dibuat tuh karena dianggap angka 13 angka sial. Orang kita juga begitu, nanti ada hari sial. Jangan buat baik pegat acara Huruf Rabu. Ni Huruf Hanagat, kata orang kita. Mana hari Hanagat? Yang buat hari semuanya Allah. Pernahkah Allah mengatakan ini hari tidak baik? Hanya otak kita saja yang bermasalah. Kadang-kadang kita lihat primbon, bahasanya primbon, tapi yang ditulis kitab. Ya angin kitab, lu angin kitab. Padahal primbon yang dilihat. Lalu menganggapnya hanagat, ini enggak bagus, ini enggak bagus. Menganggap sesuatu sial. Ini penyakit akidah, dan ini enggak bisa masuk surga dengan lempang, Pak. Orang yang punya penyakit akidah, karena yang menyelamatkan nomor satu itu akidah. Dan itu penyakit jahiliyah. Jadi jemaah melakukan Allah, setelah kali Nabi melarang itu, baru Nabi mengucapkan begini, wa yu'ajibuni al-fa'lu, dan aku takjub, kata Nabi. Artinya yang membuatku takjub, membuatku senang, terheran-heran, yaitu orang-orang yang punya sifat al-fa'lu. Apa itu fa'lu? Qalu wa mal fa'lu? Lalu sahabat bertanya, apa itu fa'lu ya Rasulullah? Qal kalimatan tayyibah, yaitu orang yang selalu mengandalkan kalimah yang baik. Nah, kalimah yang baik itu maksudnya dia selalu optimis, Pak. Bicara yang baik tentang Allah, bicara kehidupannya baik. Walaupun dia diterpa macam-macam ujian, tapi dia tetap optimis dalam hidupnya. Inilah yang disebut optimis. Dia selalu maju ke depan melihat kebaikan. Ini kalau kita hidup diberi umur panjang, tetap baik. Tetap baik. Jadi ada orang mengira kalau diberi umur panjang nanti akan menyebabkan keburukan. Orang yang punya sifat optimis dengan takdir Allah, berasal dari iman kepada takdir, dia diberi umur panjang, dia tetap
menjalaninya dengan optimis. Karena dia yakin ketetapan Allah memanjangkan umurnya adalah sebuah hal yang membuat dia akan menambah amalnya. Kan Nabi mengatakan begini, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang paling baik di antara kalian yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Itu yang perlu kita pegang baik-baik. Ini bapak-bapak yang sudah jenggotnya putih, rambut putih, yang umurnya sudah 60 ke atas, yang sudah pensiun 15 tahun yang lalu, kemudian yang sudah terduduk di depan rumah baca Quran yang sudah 10 kali dibaca dasar kan. Jangan pikir kok tak mati-mati. Allah buat itu untuk menambah amal kita, Pak. Jadi yang Nabi sebutkan apa? Yang paling baik di antara kalian bukan yang muda, yang muda, yang nampaknya saleh. Jadi, tapi yang paling baik yang sudah tua-tua tapi masih saleh. Kalau yang muda-muda saleh, baik versi anak muda. Tapi kalau dibandingkan, jadi kalau anak muda versus orang tua, karena selama ini banyak ngejek-ngejek orang tua. Oh, katuha apa anak, wajarlah orang katuha menuju ke musala. Dia dari muda memang di musala, sampai tua pun di musala. Dibandingkan dengan anak-anak muda yang saleh, mana yang lebih baik, Pak? Lebih hebat orang tua. Kenapa? Sudah banyak penderitaan yang dia alami, tapi tetap dia bersama Allah SWT. Stroke sudah 5 kali. Asam urat beda yang, Pak. Sudah berulang-ulang. Kemudian masuk rumah sakit, cuci darah 2-3 kali. Gigi itu udah gigi palsu semua kecuali yang di depan satu. Kemudian banyak kali isteri minta cerai, sudah 1.200 kali, Pak. Sudah banyak kali, Pak, permasalahannya. Belum lagi ini, belum lagi masalah anak. Ada 5 orang anak semua bermasalah semua, tapi dia hadapi dengan baik, tetap dia bersama Allah. Beda dengan anak muda, Pak, belum apa-apa itu. Memang versi anak muda saleh lebih hebat, dekat dengan masjid. Tapi kalau dilawan dengan orang tua, hebat sekali orang tua. Anak muda itu kan belum apa-apa, Pak. Lambung masih sehat, belum asam. Kita yang udah tua-tua udah asam-asam. Kemudian anak muda masih kuat, menuju ke masjid masih kuat, lututnya kuat, segala. Kita yang tua udah enggak kuat tapi tetap ke masjid. Siapa hebat? Orang yang puasa Senin Kamis, anak muda sama orang tua. Hebat orang tua, Pak. Udah tua masih puasa. Anak muda puasa bagus, tapi jangan sampai mengira bahwa mereka lebih hebat daripada yang tua. Maka bapak yang udah tua ni hebat. Cuma perlu mempertahankan kehebatan saja. Jadi jangan sampai makin tua makin menjadi tua-tua keladi. Makin tua, ini yang bermasalah, punya banyak maksiat. Makanya ketika kita faham takdir, kenapa Allah panjangkan umur kita? Kita pinginnya istirahat di kuburan, tapi Allah terus panjangkan agar bibir kita terus berzikir, agar lutut kita terus mendapatkan pahala. Jadi ini dibantu dengan ayat Allah surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qul ya'malu, Muhammad kasih tahu kepada umatmu, ya'malu, tetaplah engkau beramal. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, semua amalmu Allah lihat, Rasul lihat, beserta dengan semua kaum mukmin melihatnya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Engkau nanti akan dikembalikan kepada alam yang gaib dan yang kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Allah akan memberitahu semua amalmu. Ini maksudnya Bapak Ibu, kita ini disuruh tetap beramal dengan memahami ketentuan Allah. Jadi bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, begitu sudah tahu takdir lalu kita berhenti beramal karena sudah ditakdirkan. Tetap beramal. Nanti kita akan panjangkan pembahasan ini, Pak, karena ini penting juga. Karena ada orang yang banyak bertanya, untuk apa lagi kita beramal? Kalau sudah tentukan neraka surga, untuk apa lagi kita beramal? Kalau kita sudah ditentukan dari lahir, nasib kita bagaimana? Untuk apa kita? Ini kan sudah kayak gitu keadaan kita. Mati, nanti mati dalam neraka juga. Capek salat jamaah, capek puasa Ramadan, dalam neraka juga. Nah, disitulah harus memahami takdir dengan baik, dan nanti akan kita sambung. Ini sudah habis waktu saya. Kita
Kita sambung dengan beberapa keterangan dari Nabi tentang bagaimana maksud tetaplah beramal, optimislah hidup, jangan putus asa di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk malam ini kita cukupkan dulu. Insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.